Halo, ketemu lagi di channel ini. Di depan saya masih ada Rode Kenwood NX700 yang sebelumnya pernah kita bahas. Radio dengan analog dan digital, banyak fiturnya sekali, sangat-sangat banyak fiturnya. Kan kita coba program hari ini menggunakan kabel data seperti ini ya. Menggunakan konektor RJ45 seperti di soket di mikrofon. Tapi memang ini tidak bisa saya bahas banyak untuk pemrogramannya, terutama menambahkan channel. Kemudian beberapa fitur yang akan kita perlihatkan. Kita menggunakan komputer yang cukup tidak baru, yaitu Acer 4732Z, sangat lama. Menjalankan dengan Windows 7 dan 32 bits tentunya. Tapi untuk software dan kabel mestinya ada di Windows 10 maupun 11 harusnya sih jalan ya, harusnya ya. Cuma saya kondisinya tidak punya Windows 11 kalau di rumah. Nah, ini kita colokkan di soketnya depan itu, dan yang USB kita colokkan ke port USB yang ada di laptop, atau kalau Anda punya PC juga bisa pakai PC. Dan langkah selanjutnya yaitu hidupkan radionya. Sudah tampil seperti ini ya. Nah, ini pasti akan muncul seperti ini. Nah, ini ya, langkah menghidupkan ini penting, karena kalau tidak dihidupkan ya tentunya tidak jalan. Nah, ini softwarenya sudah saya siapkan di bagian tengah ini. Kita klik ini, kita buka ya. Kita buka untuk softwarenya. Nah, ini yang perlu kita lakukan, kita tinggal ini menu-menunya dulu ya di toolbar ya, saya perlihatkan. Dan yang perlu kita lakukan adalah setting kompor dulu di sini. Nah, ini biasanya kalau Kenwood sudah dia di tag sendiri yang aktif yang mana. Nah, ini sudah aktif COM 1. Kita read ya, ini kita read, pilih yang read ya. Nah, ini kemudian klik. Akan saya sertakan juga untuk apa yang terjadi di radio. Nah, ini di layar radio itu ada tulisan program dan LED kedip-kedip warna merah ya untuk di sebelah tombol power. Untuk pergerakan grafiknya sendiri ini tidak bisa saya bilang cepat ya. Ya lumayan gitu aja ya, tidak terlalu sangat lambat atau sangat terlalu cepat gitu. Ya biasa saja ini. Prosesnya memang perlu waktu seperti ini. Nah, untuk hasilnya ketika sudah, nanti dia akan di radio, silahkan dilihat ya, kondisinya akan seperti itu. Dan kemudian akan tampil di depan layar kita seperti ini. Ini sudah ada channel-channel yang sudah ada di sini. Nah, ini kita klik model dulu ya. Nih ya, di product information ini. Nah, ini akan kelihatan ini tipe apa ya, tipe apa, dan beberapa fitur detail lainnya tentang radio ini. Kemudian kita ke menu-menu ini. Nah, ini signaling type-nya itu ada beberapa macam ya. Ada MDC 2000 maupun FleetSync di atas ini. Kemudian zonanya, ini kita lihat zonanya ya. Zonanya itu ada 128 zona ternyata. Sangat banyak, dan per zona, per satu zonanya ini juga zona type-nya itu macam-macam. Ada LDL, LTR dan macam-macam, banyak sekali bisa dipilih. Per zona itu 250 channel, jadi bisa dikalikan sendiri ya, semuanya total ada berapa. Kemudian itu diedit, itu ada banyak sekali, tapi biasanya yang kita pakai itu optional features, ini ada 2 ya, dan di masing-masing ada 4. Ini ada zona LCD formatnya, waktu, mix sensitivitasnya bisa seperti ini, bisa banyak, bisa dipilih sangat sensitif atau tidak. Kemudian light LCD brightness ini juga bisa. Kemudian password juga bisa. Zona nama displaynya juga bisa. Dikeluarkan jamnya juga bisa. Nah, ini kemudian di command page 2 di optional feature 1 ada tone-nya. Kemudian ini volume maksimal dan minimalnya juga bisa disetting. Nah, ini minimum volumenya bisa sampai 0 atau mau di berapa juga bisa. Kemudian ini tampilan di awal itu juga bisa, tapi filenya juga harus berubah ya. Nah, ini command page 4-nya ini untuk PTT ID. Lewatnya di sini. Nanti kita jelaskan di video yang lain. Kemudian kalau pengen optional features 2 itu isinya seperti ini. LTR, VGS, saya belum pernah pakai ini jujur aja ya. GPS ini juga belum pernah pakai saya.
Tapi fitur-fitur ini ada, makanya saya bilang radio ini sangat cukup lengkap. Kemudian key assignment, ini fungsi-fungsi tombol di depan itu juga bisa nih dari general. Nah ini, kemudian panel. Nah ini yang di warna merah itu yang kita program di sini. Nah ini sebagai volume up, volumenya naik. Ini banyak fitur ya, banyak fungsinya. Ini bisa saya scrollkan, bisa dilihat. Fungsi clock, channel entry, channel up down, kemudian display format juga ada, kemudian high transmit power juga ada untuk pindah antara low dan high, scan ada, public address ada yang bisa langsung ngomong di speaker itu, kemudian square level juga ada, talk around juga ada kalau pengen langsung direct. Jadi sangat banyak ini. Zone up, zone down juga ada. Nah ini nanti juga berfungsi untuk yang di bawah-bawah ini, sama ya, sama. Lihat tombol merahnya itu berarti di posisinya di sebelah mana Anda bisa program. Nah itu, nah ini juga, nah ini sama ya. Kemudian mic call, jadi kalau radionya yang versi ada micnya ada tombolnya itu juga bisa. Ya juga bisa. Ini kebetulan mic yang di tempat saya yang biasa, bukan yang ada tombolnya. Kemudian scan information ini juga ada, tinggal diatur aja waktunya mau seperti apa, prioritinya ada atau tidak. Nah ini tinggal gantung kita. Nah ini juga ada untuk scan type-nya, juga ada ini NXDN, single, multi atau yang lain. Nah kita coba yang lain seumpamanya seperti DTMF ya, seperti ini, encode, decode, timingnya ada, auto dial listnya ini juga ada kalau memang diperlukan. Saya sendiri pakainya biasanya yang sederhana saja. Kemudian selain itu ada two-tone, ini saya tidak pernah pakai ya, tapi kalau Anda ingin pakai two-tone juga ada. FleetSync, ini fiturnya Kenwood setahu saya ya, ini juga sangat lengkap. Kemudian untuk MDC 1200 juga ada, tinggal nanti settingnya seperti apa. Nah gitu, kode ID-nya juga ada. Nah ini, kemudian untuk yang lain ini saya jarang pakai ya, jujur aja, karena yang saya dipakai biasanya yang analog saja. Fitur-fiturnya banyak. Nah sekarang kita coba untuk mengisi satu channel ya. Ini ada RX frekuensi, TX, channel type-nya analog atau digital, TX modelnya juga analog atau digital, dan yang lain-lain. Nah ini kita contohkan untuk yang direct ini ya, 141.26. Nah ini kalau channel type-nya ini kita pakai analog, kita ganti ya, cari yang analog. Mau dicampur juga bisa. Nah ini kita tetap beri nama ini channel 11 saja. Channel spacingnya itu biasanya kalau saya pakai wide ya biasanya, narrow atau wide terserah Anda. Nah ini kemudian untuk yang di channel 12 ini kita mode RPU, jadi RX nya berbeda, RX nya di 128, kemudian transmitnya di 14228. Ini juga saya setting analog, kalau pengen digital bisa. Kita kasih tone standar 88,5, kita kasih tetap nama channel 12. Nah ini saya ganti wide ya. Nah kalau pengen yang versi lebih lengkap lagi, kita klik di channel 11 maunya. Nah terus kemudian di channel edit ini fungsi yang lebih banyak itu akan keluar, seperti power transmit, kemudian PTT ID-nya seperti apa. Nah itu ada semua. Jadi kalau pengen lebih detail ke channel edit ya, ke channel edit. Kalau mau lebih ini dengan zona edit. Nah ini kalau sudah selesai kita write ya, kita write data to transceiver. Kemudian di window yang ini kita nanti tinggal klik tombol write itu di bawah itu ya, tombol write, tinggal kita klik yang write. Nah ini kita klik ya. Nah ini kita klik, kemudian kita tunggu grafiknya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan saya tampilkan juga yang terjadi di radio ya. Di radio tulisannya program, kemudian LED-nya yang di dekat tombol power itu
bunyinya warnanya hijau, kedip-kedip, hijau atau kuning gitu ya, antara itu. Kita tunggu sampai ini selesai. Untuk pemrograman DTMF dan MDC nanti kita lanjut di video yang lain ya. Ini sudah selesai, writing completed. Nah ini setelah selesai kita lanjut ke radionya. Nah ini radionya sudah ready lagi. Kabel datanya sudah saya lepas, ini kita colokkan untuk mic-nya. Nah ini kita turunkan sebentar ya volumenya. Kemudian kita cari di channel 11 dan 12, kita cek apakah berbunyi ketika kita tes. Nah ini sudah saya siapkan icon V82, channelnya sama, kita coba ya. Cek 1 2 3, cek, dicoba 141.26, masuk ya, sudah masuk ternyata. Nah ini di channel 12 tadi kan kita setting RPU, di transmitnya itu di 14228. Ini juga masuk ya, sudah bisa ya. Coba kita cek untuk receive-nya di radio channel 12 tadi kan, untuk receive-nya di 141.28. Nah ini coba kita ganti ya. Cek 141.28 ini di receive-nya channel 12 tadi yang sudah kita program. Sudah masuk ya. Jadi pemrogramannya sudah berhasil. Nah ini cara untuk memprogram menu-menu dan menambah channel atau mengurangi channel di NX 700 maupun NX 800. Bisa Anda explore sendiri agar lebih maksimal. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.